Ini jadi rahasia umum ya, kalau PNS itu di masyarakat masih menjadi profesi yang benefit lah ya, bonafit. Halo teman-teman semua, welcome back to our channel. Perkenalkan aku Almira dan ini suamiku Hisham. Kami berdua adalah pasangan ASN. Ingin berbagi kisah perjalanan kita sebagai seorang ASN yang kebetulan kita tes CPNS satu kali tes langsung lolos. Baik, di channel ini kalian bisa menemukan video-video mulai dari tips masuk ASN, pengelolaan keuangan, dan topik-topik menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go to the video. Oke teman-teman, kita ke episode 1 ya, karena di channel kita ini kita di segmen PNS satu kali langsung lolos, itu kita ada beberapa episode ya teman-teman, jadi nanti teman-teman pantengin aja. Yang pertama, kenapa pengen jadi PNS? Nah ini mungkin tiap orang yang daftar CPNS pasti punya alasannya masing-masing ya. Betul begitu sekali. Juga kita berdua ya yang ya. Oke, kalau yang pertama itu karena orang tua PNS ya. Kebetulan saya sendiri, ayah saya adalah seorang PNS ya, seorang guru di Kabupaten Banyumas. Jadi saya melihat kehidupan seorang PNS itu istilahnya cukup stabil, memiliki waktu luang dan bisa menjadi panutan gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang menginspirasi saya kenapa pengen jadi PNS. Kemudian yang kedua, kalau dari aku sendiri itu adalah kestabilan. Kestabilan di sini maksudnya adalah work-life balance, gaji stabil, jam kerja, dan hari libur. Karena jujur, waktu aku selepas kuliah lulus pada tahun 2020, itu sempat keterima di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, di situ aku sendiri merasakan bahwa setiap akhir bulan, apalagi belum memenuhi target, itu pasti kita lemburnya bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 1 malam, dan harus untuk mencapai target. Nah, kalau PNS ini sendiri bisa dikatakan dalam tanda kutip jarang lemburnya. Iya, betul sekali ya. Kalaupun lembur itu nggak akan terlalu lama ya, nggak pernah sampai jam 12 malam. Paling ya sampai maghrib ya, paling maksimal biasanya ya. Dan kalau PNS sendiri itu kan istilahnya orang-orang tuh 8 to 4, masuk jam 8, pulang jam 4, jadi lebih stabil. Iya, dan buat teman-teman yang punya anak atau mungkin akan ada usaha gitu ya, kestabilan ini juga sangat-sangat penting ya, karena kan nanti dengan jam yang stabil tentunya kita bisa mengatur waktu lebih baik. Kemudian yang kedua, status sosial. Nah mungkin ini jadi rahasia umum ya, kalau PNS itu di masyarakat masih menjadi profesi yang benefit lah ya, bonafit gitu ya. Bonafit. Ya, jadi memang masyarakat itu melihat seorang CPNS atau PNS itu sebagai seseorang yang memiliki wibawa, istilahnya seperti itu. Dan itu memang terjadi ya, mungkin contohnya sendiri orang tua saya gitu ya, itu juga lumayan ya dihormati di masyarakat, kemudian memberikan sering dimintai saran, nasihat seperti itu. Jadi untuk status sosial ini juga memang sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah kesempatan. Nah, Ya. kesempatan ini sama seperti peluang. Nah, waktu itu kita tes pada tahun 2021 saat COVID. Nah, waktu itu katanya sih jumlah lowongan pada tahun 2021 itu sangat besar, sangat banyak. Nah, otomatis peluang kalian untuk diterima itu juga besar. Iya, betul banget. Jadi di tahun 2021 itu memang cukup banyak ya, termasuk di formasi aku juga banyak. Makanya waktu itu aku benar-benar menggebu-gebu ya untuk mengikuti karena memang peluangnya banyak. Kemudian yang selanjutnya disuruh orang tua. Kalau ini memang aku pribadi ya. Kalau kamu disuruh nggak? Disuruh sih dalam tanda kutip agak dipaksa. Oh dipaksa ya, bukan disuruh lagi tapi dipaksa. Oke. Kalau aku disuruh, karena waktu itu kan posisi sambil kuliah ya, kuliah S2, tapi sama orang tua terutama ibu aku disuruh. Jadi udah daftar aja, coba aja mumpung ada peluang. Akhirnya ikut gitu. Kemudian yang selanjutnya? Yang terakhir adalah kemudahan dalam akses kredit. Nah, tidak bisa dipungkiri yang namanya PNS atau abdi negara itu kalau mau ngutang, mau kredit itu pasti dipermudah dengan cara menyekolahkan SK. iya.
Tapi sebenarnya teman-teman, kita bukan berarti ngajak teman-teman buat kredit ya ketika Ya, sudah masuk PNS ya. Cuman memang ini udah jadi rahasia umum fakta, kalau fakta juga ya. iya, kalau PNS itu sangat-sangat dipermudah kalau misalnya nanti teman-teman mengajukan KPR atau kredit kepemilikan mobil seperti itu. Tapi kalau bisa sih jangan kredit ya teman-teman. Ya enggak? Betul. Oke. Oke, mungkin alasan kami beberapa itu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan bahas video-video berkaitan dengan tes SKD, bagaimana persiapannya, bagaimana kita mempersiapkan tryout dan lain sebagainya. So, teman-teman pantengin terus video kita ya.